Sebelum cerita dimulai jangan lupa, like dan subscribe, supaya channel ini berkembang dan dapat menyajikan cerita menarik lainnya. Bau minyak atsiri yang mahal dan debu emas terasa menusuk hidung begitu aku melangkah melewati pintu ganda dari kayu jati berukir. Ini adalah rumah keluarga, tempat aku dibesarkan, tetapi tidak pernah terasa seperti rumah. Rumah yang kami tinggali adalah monumen keheningan, sebuah pameran kemewahan yang sunyi. Lantai marmer putih Italia, yang memantulkan bayangan lampu kristal bokra di atasnya, dingin di bawah sol sepatu hak tinggiku. Di ruang tamu utama, lukisan cat minyak figuratif karya seniman Belgia tergantung di dinding dengan pencahayaan museum. Ayah dan ibu selalu menjaga interior ini dengan kehati-hatian yang berlebihan. Seolah-olah ruangan ini lebih penting daripada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Aku datang karena sebuah panggilan, sebuah perintah, lebih tepatnya dari ibu, Ratna. Ini adalah kali pertama dalam 6 bulan aku menyempatkan diri makan malam di sini. Suamiku, Rizal, tidak bisa ikut. Katanya, ibu hanya menginginkan keluarga inti, sebuah frasa ironis mengingat aku, anak sulung dan satu-satunya perempuan, selalu merasa menjadi keluarga pinggiran. Meja makan sudah tertata megah di ruang makan. Taplak linen putih bersih terbentang. Vas prak berisi bunga lili Casablanca menyebarkan aroma tajam yang beradu dengan aroma hidangan steak impor. Ibu duduk di ujung meja, posisi matriark yang tak pernah bisa digoyahkan. Siku bersandar pada sandaran kursi berukir, punggung Ratna tegak lurus, menatapku dengan sorot mata yang selalu aku kenali, sorot mata seorang penilai. Adikku, Dika, sudah duduk di sana, 3 tahun lebih muda dariku. Penampilan Dika selalu mencerminkan kenyamanan abadi. Mengenakan kemeja sutra mahal yang baru dibeli dan jam tangan vintage yang ia terima saat lulus kuliah, hadiah yang dulu aku impikan namun tak pernah kudapatkan. Senyum Dika sedikit angkuh, tetapi ada kegugupan tersembunyi di balik matanya. Selamat datang, Anya, sapa ayah. Budi. Suara Budi terdengar datar dan lelah, seperti biasa. Budi adalah bayangan, seorang kepala keluarga yang telah lama menyerahkan kekuasaan absolut kepada Ratna. Hanya ayah yang terlihat sedikit lega melihat kehadiranku. Terima kasih sudah datang. Setelah semua kesibukanmu, balas Ratna, tanpa nada kehangatan, hanya sindiran. Aku duduk di kursi yang paling jauh dari Ratna. Tentu, Bu, aku akan selalu punya waktu untuk memenuhi panggilan mendadak. Selama paruh pertama makan malam, pembicaraan hanya berkisar pada basa-basi dangkal. Ibu menanyakan proyek kantorku, sebuah firma konsultasi keuangan yang aku dirikan sendiri dan kini menjadi salah satu yang paling dicari di kota, hanya untuk segera mengalihkan fokus pada rencana Dika yang ingin membuka restoran fusion. Dika mulai berbicara dengan antusias. Tante Lena bilang, dengan modal yang sekarang aku punya, aku bisa sewa tempat di Sudirman. Itu baru permulaan. Kak, aku akan. Ratna segera memotong. Tatapan tajamnya mendarat padaku. Ini bukan tentang restoran, Dika, ada hal yang lebih penting. Seketika, semua suara di ruangan itu terserap oleh taplak meja. Ayah menunduk, sibuk memotong dagingnya yang sudah dingin. Dika menyeka mulutnya dengan serbet linen, kegugupannya kini lebih jelas. Aku meletakkan pisauku, jantungku berdebar pelan, namun kepalaku terasa jernih. Aku tahu apa yang akan dibicarakan. Ini adalah masalah warisan kakek dan nenek, aset properti, dan dana investasi yang sangat besar. Aku berharap ini adalah momen di mana pengorbanan dan kesuksesanku yang aku raih sendiri selama ini akhirnya diakui. Ratna berdeham. Nada suara Ratna terdengar formal, seolah-olah sedang membaca keputusan pengadilan. Anya, aku memanggilmu ke sini agar kau mendengarnya langsung dariku. Dokumen warisan dari ayahku kakekmu sudah selesai diproses. Aku mengangguk, menunggu. Semua properti, saham mayoritas, dan aset liquid lainnya akan jatuh kepada Dika. Aku membeku, udara di paru-paruku terasa seperti es. Aku melihat ke ayah, mencari pembelaan, tetapi Budi hanya menelan ludah dan menghindari pandanganku. Dika hanya menatap piringnya dengan ekspresi bersalah yang tidak sepenuhnya tulus. Maksud, Ibu? Tanyaku pelan. Suaraku nyaris berbisik, tetapi di keheningan ruangan itu, suaraku menggema seperti guntur. Maksud ibu, Dika mendapatkan seluruhnya. Ratna tersenyum kecil, senyum tanpa kehangatan yang selalu ia gunakan untuk memenangkan argumen. Ratna mencondongkan tubuh ke depan,
merangkulku dengan tatapan intimidasi yang ia kuasai sejak aku kecil. Ya, Anya, kau dengar benar. Dika lebih rapuh. Dika membutuhkan perlindungan finansial. Sementara kau sudah punya segalanya. Kau punya Firma, kau punya Rizal. Kau sudah sukses. Warisan ini bukan untuk orang yang sudah mapan. Ratna menatap mataku, mencari kilatan air mata atau ratapan, mencari kepatuhan yang selalu ia dambakan dariku. Ibu mengucapkan kalimat itu dengan penuh penekanan. Kau tak akan dapatkan warisan sepeser pun. Kala itu, waktu terasa berhenti. Aku melihat Ratna, wajahnya yang cantik dan menua, kini tampak seperti ukiran batu pualam yang dingin. Bukan kerugian finansial yang menusuk, tetapi penolakan absolut. Penegasan bahwa aku tidak berharga di mata mereka, bahkan setelah semua yang aku capai. Aku adalah anak yang dibuang, bukan secara fisik, tetapi secara emosional dan finansial. Aku merasakan api dingin membakar dari perutku hingga ke ujung jari. Itu bukan amarah yang meledak-ledak. Itu adalah kalkulasi, niat murni. Kehancuran yang aku rasakan sejak lama kini menemukan tujuan yang jelas. Aku mengambil napas panjang, mencondongkan tubuh ke depan seperti Ratna, tetapi pandanganku lebih tajam, tanpa emosi. Aku membalas tatapan ibu. Terima kasih atas informasinya, Bu, kataku, suaraku tenang. Keputusan yang bijaksana, mengingat Dika memang lebih membutuhkannya. Selamat, Dika. Dika mengangkat kepala, terkejut dengan nada suaraku yang datar. Aku mengambil garpu dan pisau steak dari samping piring. Aku mengangkatnya, memastikan ibu dan ayah melihatnya, lalu meletakkannya kembali di atas piring porselen dengan sedikit kekuatan. Bunyi denting pisau dan garpu itu begitu nyaring, memecah keheningan ruangan mewah itu seperti tembakan. Aku berdiri, kursiku tergeser ke belakang dengan decitan keras. Aku menatap Ratna, senyum dingin muncul di bibirku. Oke, ibu juga jangan harap apa dariku. Aku berbalik, tidak melihat ke belakang, tidak menunggu balasan Ratna, atau penyesalan ayah. Aku berjalan melewati pilar-pilar marmer yang menjulang, melewati patung perunggu yang terawat, menuju pintu. Saat pintu kayu jati itu tertutup di belakangku, aku tahu pasti, malam ini, Anya si anak yang patuh telah mati. Dari sinilah, dari denting pisau di atas piring porselen dingin itu, mimpi buruk mereka akan dimulai. Jalanan ibu kota yang basah oleh hujan malam hari bergerak seperti pita cahaya di luar jendela mobil sportku. Aku mengemudi dengan cepat, fokus, dan tanpa musik. Kepalaku terasa kosong dari emosi, tetapi penuh dengan algoritma. Aku tidak menangis. Air mata sudah kering bertahun-tahun yang lalu karena penolakan kecil demi penolakan kecil. Malam ini, aku hanya menyusun rencana. Ketika sampai di apartemenku, aku disambut kehangatan. Kontras dengan rumah orang tua yang dingin dan formal, tempat tinggalku, yang aku beli dan desain dari hasil jerih payahku sendiri, adalah surga minimalis yang terbungkus kaca dan baja. Ini adalah benteng yang aku bangun sendiri, tanpa sepeser pun bantuan mereka. Rizal, suamiku, sedang menunggu. Pria itu adalah jangkar dalam hidupku, tenang, rasional, dan sukses dalam bidangnya sendiri. Raut wajahnya tegang saat melihatku masuk. Ia pasti sudah membaca pesan singkatku yang hanya berisi kata tunggal. Pulang. Bagaimana? Tanya Rizal, berdiri dari sofa kulit. Nada suaranya lembut, penuh antisipasi. Aku melepas blazer mahalku, melemparkannya ke sofa. Aku menoleh. Aku tahu mataku kini memancarkan sesuatu yang asing baginya. Mereka memberikan semuanya pada Dika, kataku, tanpa intonasi. Semuanya, properti, saham, dana tunai. Alasannya, aku sudah mapan. Rizal terkejut. Rizal adalah orang yang mengenal latar belakang keluargaku. Tetapi bahkan dia tidak menyangka kekejaman itu bisa mencapai tingkat ini. Anya, astaga, bahkan setelah semua yang kau lakukan, setelah kakekmu berjanji padamu bahwa kau akan mendapat bagian karena kau yang paling cerdas, Rizal mendekat, mencoba memegang tanganku. Aku membiarkan sentuhan Rizal sebentar, lalu menariknya. Aku tidak butuh kenyamanan. Aku butuh strategi. Warisan itu, jujur, itu tidak membuatku lebih kaya atau lebih miskin. Uang itu hanyalah angka bagiku. Aku mengakui, menatap keluar jendela, ke panorama kota yang gemerlap. Yang menyakitkan adalah pesan di baliknya. Itu adalah afirmasi terakhir mereka, kau tidak penting, Anya.
Kau tidak termasuk dalam kami. Itu adalah puncak dari penolakan seumur hidup. Aku mulai berjalan mondar-mandir. Ingat saat aku memenangkan beasiswa penuh ke luar negeri, ibu marah, bilang aku egois karena meninggalkan Dika. Ayah hanya diam. Setiap kali aku mencapai sesuatu, itu bukan sebuah pencapaian, tetapi kesalahan karena tidak berada di sisi mereka. Rizal diam, membiarkan kemarahan yang tertahan ini keluar. Kini, Dika mendapatkan segalanya karena dia dianggap lemah. Dika mendapatkan perlindungan dan validasi yang tidak pernah mereka berikan kepadaku. Tidak, aku tidak bisa menerima itu lagi. Aku berhenti di depan meja kerjaku, tempat laptop terpasang. Aku menyalakannya, cahaya biru dari layar menerangi wajahku, membuatku terlihat dingin. Aku ingin membalas dendam, kataku, bukan sebuah pertanyaan atau ungkapan emosi, melainkan deklarasi niat. Bukan untuk uang, aku akan membalas dendam untuk mendapatkan pengakuan bahwa aku adalah kekuatan yang harus mereka hadapi. Aku akan membuat mereka merangkak mencari pertolonganku, dan saat itu terjadi, aku akan menolak, sama seperti mereka menolakku. Rizal menghela napas. Aku mendukungmu, Anya, selalu, tapi bagaimana? Mereka adalah keluargamu, dan mereka kaya. Menyerang mereka secara frontal hanya akan menghancurkanmu juga. Aku tidak akan menyerang secara frontal, jawabku, tersenyum sinis. Aku akan menyerang kelemahan mereka yang paling mendasar. Dika, aku membuka dokumen bisnis rahasia. Rizal duduk di sebelahku. Dika lemah, manja, dan tidak pernah bekerja keras untuk apapun. Dia mendapat warisan itu sebagai hadiah, bukan sebagai tanggung jawab. Jelasku, jari-jariku bergerak cepat di keyboard. Perusahaan yang diwarisi, Nusantara Investa, adalah kapal tua yang hanya dijalankan oleh koneksi lama kakek. Jika kepemimpinan dipegang Dika, kapal itu akan karam. Aku mulai menyusun daftar kontak dan data. Dika berencana menggunakan dana tunai untuk mendanai proyek real estate ambisius di pinggiran kota. Ratna sangat bangga akan hal itu. Tapi, bukankah itu ide bagus? Tanya Rizal. Itu ide bagus jika kau punya pengalaman puluhan tahun. Dika tidak punya apa-apa selain uang tunai dan ego Ratna. Proyek itu terlalu besar, terlalu cepat, dan ada variabel-variabel politik lokal yang Dika tidak akan pernah perhatikan. Aku menunjuk ke layar, aku punya koneksi ke kontraktor utama proyek itu. Aku tahu persis bagaimana alur dana dan alur perizinan di sana. Langkah pertama, aku akan menggerakkan roda bisnisku secara anonim untuk menekan Nusantara Investa. Aku tidak akan menghancurkan, tetapi membuat semua keputusan Dika menjadi semakin sulit, memakan waktu, dan menghabiskan biaya. Aku membuka tab baru dan mencari informasi saham perusahaan. Nusantara Investa terhubung dengan beberapa mitra utama yang diperdagangkan secara publik. Rizal, salah satunya adalah Panca Jaya Group. Panca Jaya, itu perusahaan konstruksi besar, kata Rizal. Tepat, mereka mitra inti Dika dalam proyek real estate. Aku tidak bisa membeli saham Nusantara Investa, karena itu tertutup. Tapi, aku bisa membeli saham minoritas di Panca Jaya Group. Cukup kecil sehingga tidak terdeteksi oleh radar keluarga, tetapi cukup besar untuk memberiku akses ke ruang rapat dan, yang terpenting, informasi internal proyek Dika. Aku mulai menyusun perintah pembelian saham, membaginya ke dalam beberapa akun berbeda, melalui firma investasi yang tidak terkait langsung denganku. Ratna bangga dengan status sosialnya. Rizal, aku akan menggunakan itu sebagai senjata. Aku tidak akan menyebarkan rumor, tetapi aku akan memastikan kebenaran dan betapa tidak adilnya mereka terlihat di mata komunitas bisnis. Rizal mengamatiku. Tidak ada lagi sisa kepolosan atau kehangatan dari Anya yang ia kenal. Kini, hanya ada sang konsultan keuangan ulung yang dingin, menggunakan setiap sumber daya dan kelemahan lawan untuk mencapai tujuannya. Anya, kau terlihat menakutkan, bisik Rizal, tetapi ada kekaguman dalam suaranya. Mereka yang membuatku seperti ini, jawabku, mataku tidak lepas dari layar yang memuat data keuangan. Mereka memberiku pelajaran termahal, bahwa cinta mereka harus dibeli, dan karena aku menolak membeli, aku dicoret. Sekarang, aku akan mengajari mereka pelajaran yang lebih mahal. Aku menyelesaikan instruksi pembelian saham minoritas. Transaksi ini akan memakan waktu 24 jam untuk diselesaikan. Malam ini adalah malam perencanaan. Besok, kataku, menutup laptop dengan bunyi klik yang tegas. Besok adalah permulaan. Mereka akan segera menyadari
penolakan warisan mereka adalah hadiah bagiku. Karena sekarang, aku bebas untuk menghancurkan mereka tanpa ada ikatan emosional apapun. Aku berdiri, merasakan darahku mengalir deras dengan tujuan yang jelas. Aku tahu persis titik lemah Ratna, Dika, dan bahkan ayah. Mereka membangun dinding tebal dari uang dan citra, tetapi fondasinya adalah Dika. Dan fondasi itu akan aku robohkan. Keesokan harinya, kantor terasa berbeda. Udara seolah bergetar dengan energi baru, yang tidak lain adalah energi destruktifku. Aku adalah seorang profesional ulung. Kemampuanku adalah menemukan celah, memprediksi kerentanan, dan memberikan solusi yang kejam namun brilian. Sekarang, target klienku adalah keluargaku sendiri. Aku memanggil Leo, salah satu manajer keuangan terbaikku yang sangat loyal dan tidak banyak bertanya. Aku menjelaskan kepadanya bahwa kami akan mengambil beberapa klien baru yang memiliki kepentingan langsung dengan Nusantara Investa, perusahaan yang kini dikendalikan Dika. Aku memastikan Leo memahami bahwa seluruh operasi ini harus dilakukan dengan kerahasiaan absolut, seolah-olah semua keputusan berasal dari klien-klien anonim yang memiliki dendam pribadi terhadap bisnis lama kakek. Aku mengendalikan transaksi pembelian saham Pancajaya Group mitra utama Dika dalam proyek real estate baru. Melalui pembelian minoritas yang cerdik, aku mendapatkan akses ke surel dan laporan rapat yang penting, memberiku pandangan mata burung ke jantung operasi Dika. Yang aku temukan tidak mengejutkan, Dika adalah kapten kapal yang mabuk. Dika telah mengalokasikan dana warisan secara impulsif, tergoda oleh proposal-proposal yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa analisis risiko yang mendalam. Proyek real estate yang dibanggakan Ibu dan Dika ternyata memiliki masalah perizinan yang rumit. Masalah yang Dika abaikan karena yakin uangnya bisa melicinkan semuanya. Aku tidak menyerang Nusantara Investa secara langsung, tetapi aku mulai menekan proyek-proyek yang terhubung dengan mereka dari berbagai sisi. Aku menggunakan koneksiku di bank dan perusahaan asuransi. Tidak ada yang ilegal, hanya pengawasan ketat. Aku membuat bank-bank yang dulu mudah memberikan pinjaman kepada Nusantara Investa kini menuntut jaminan yang lebih ketat. Aku menyebarkan informasi terselubung analisis yang jujur mengenai risiko manajemen baru Dika kepada perusahaan asuransi, menyebabkan premi proyek Dika melonjak drastis. Dalam waktu 2 minggu, Dika mulai merasakan tekanan. Aku tahu dari laporan internal Pancajaya bahwa Dika terlambat dalam pengajuan dokumen penting. Dika juga terlalu banyak mengeluarkan uang muka DP kepada kontraktor yang kurang bereputasi. Dan kini, dengan kenaikan biaya jaminan dan asuransi, dana tunai yang ia terima dari warisan mulai terkikis lebih cepat dari yang seharusnya. Aku membaca surel Dika kepada manajernya. Kenapa semuanya jadi rumit sekali? Dulu kakek tidak pernah serumit ini, pasti ada orang yang menyabotase kita. Membaca baris-baris itu, senyumku melebar. Aku tahu, Dika benar. Aku adalah orang yang menyabotase, tetapi aku melakukannya dengan begitu elegan sehingga Dika hanya bisa menyalahkan nasib buruk dan sistem yang rumit. Puncak tekanan awal terjadi ketika aku, melalui klien yang diatur Leo, mengajukan penawaran yang sangat menggiurkan untuk membeli sebidang tanah strategis yang sangat dibutuhkan Dika untuk mengembangkan proyek real estate-nya. Aku menawar lebih tinggi, dan yang terpenting, aku memproses pembelian itu jauh lebih cepat, memanfaatkan birokrasi yang lambat dengan koneksiku sendiri. Aku menerima laporan bahwa Dika panik. Dika mencoba menghubungi pemilik tanah tersebut untuk menawarkan harga yang lebih tinggi lagi, tetapi sudah terlambat. Dika mengirim pesan kasar kepada ayah dan ibu, mengeluh tentang perang bisnis yang tiba-tiba. Melihat Dika, yang selalu dilindungi, kini terpaksa berhadapan dengan dunia nyata yang keras, dunia yang harus aku hadapi sendirian sejak usia 18 memberiku kepuasan yang dingin. Aku tidak menghancurkannya. Belum, aku hanya memberinya tanggung jawab yang dulu selalu ia hindari. Dan aku memastikan ia gagal dalam memikulnya. Warisan itu seharusnya menjadi hadiah untuk Dika. Aku telah mengubah hadiah itu menjadi beban yang tak tertahankan. Jika Dika adalah target di lini bisnis, maka ibu, Ratna, adalah target di lini sosial. Ratna sangat menghargai reputasi dan citra keluarga terhormat yang dibangunnya selama puluhan tahun di komunitas kelas atas. Bagi Ratna, pandangan orang lain adalah mata uang yang paling berharga. Aku memulai serangan reputasi dengan cara yang sangat halus. Aku tidak menghadiri acara sosial yang aku hindari selama ini. Sebaliknya, aku mulai muncul.
Acara pertama adalah jamuan makan malam amal untuk yayasan ternama, tempat Ratna menjabat sebagai salah satu pengurus kehormatan. Aku datang bersama Rizal. Penampilanku gaun yang elegan namun minimalis, perhiasan yang berselera tinggi tetapi tidak berlebihan berlawanan dengan gaya Ratna yang selalu berusaha tampil mencolok dan berharga. Saat aku masuk, aku menarik perhatian. Bukan karena aku mencari perhatian, tetapi karena aku tiba-tiba bersedia menjadi pusat perhatian. Ratna mendekatiku, wajahnya keras, tetapi ibu tersenyum palsu. Kau datang, Anya, mengapa tidak memberi kabar? Aku bisa menyiapkan meja yang lebih baik. Tidak perlu, Bu. Aku sudah nyaman di sini. Jawabku. Nadaku ramah, tetapi mataku tidak tersenyum. Selama jamuan makan malam, aku tidak pernah menyebut masalah warisan. Sebaliknya, aku berbicara tentang pentingnya etika dalam bisnis dan tanggung jawab sosial seorang anak yang sukses secara mandiri. Aku berbicara tentang bagaimana aku berjuang tanpa bantalan apapun, dan bagaimana itu membentuk karakterku. Aku memastikan setiap kalimatku didengarkan. Aku berbicara dengan Pak Tirtayasa, seorang pengusaha tua yang sangat dihormati dan teman lama ayah. Aku berbagi kisah lucu tentu saja. Semuanya benar tentang bagaimana aku dulu harus bekerja 2 pekerjaan untuk membiayai kuliah. Sementara Dika menerima mobil baru. Aku menekankan betapa bangganya aku karena telah mandiri sepenuhnya. Aku memastikan secara tidak sengaja menyebutkan bahwa pengacara keluarga, Pak Herman, kini sangat sibuk dengan restrukturisasi aset. Tetapi semua orang tahu, Ratna selalu yang memegang kendali penuh atas semua keputusan di rumah. Dampaknya terasa cepat. Di sudut ruangan, aku melihat beberapa wanita sosialita, teman dekat Ratna, berbisik-bisik sambil melirik ke arah ibu. Tatapan mereka bukan lagi tatapan kekaguman. Ada campuran keingintahuan, belas kasihan, dan penghakiman. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa anak sulung yang begitu cerdas dan sukses ini diabaikan total dalam warisan? Seberapa kejamkah Ratna sebenarnya? Ratna mulai merasakan tusukan jarum halus itu. Suara bisikan yang ia dengar tidak pernah secara langsung menyerangnya, tetapi selalu mengenai martabatnya. Bisikan-bisikan itu mengatakan, dia terlihat serakah, atau anaknya yang mandiri dibuang demi yang manja, atau yang paling menyakitkan, mungkin uang bukan segalanya. Nyonya Ratna, pendidikan anakmu yang mandiri adalah tamparan untukmu. Beberapa hari kemudian, Ratna meneleponku. Suara ibu tegang. Kau harus menghentikan drama yang kau buat, Anya, seru Ratna, tanpa basa-basi. Aku mendengar bisikan. Mereka semua menatapku. Mereka menyindirku. Ini tidak baik untuk reputasi keluarga. Aku duduk di kursi kantorku, memutar pena di antara jariku. Aku tersenyum ke telepon. Drama apa? Bu, tanyaku dengan nada polos. Aku hanya hidup. Aku menghadiri acara. Aku berbicara tentang karierku. Bukankah wajar anak sulung yang sukses dibicarakan? Ratna mendesis. Jangan berlagak bodoh. Kau sengaja membandingkan dirimu dengan Dika dan menempatkan ayah dan aku sebagai orang tua yang buruk. Aku tidak pernah menyebutkan nama siapapun. Bu, jawabku. Suaraku menjadi dingin. Aku hanya menceritakan pengalamanku. Bukankah hidup adalah hak saya? Sama seperti warisan adalah hak Dika. Adakah dengan panjang di ujung sana? Ratna terdiam, terperangkap dalam logikaku yang kejam. Aku tidak melanggar hukum, aku tidak berbohong, aku hanya menyajikan kebenaran yang tidak menyenangkan di bawah sinar lampu sorot sosial. Aku mengakhiri panggilan dengan sopan, meninggalkan Ratna dalam kekacauan mental dan sosial yang ia ciptakan sendiri. Reputasi Ratna, yang begitu berharga, kini menjadi rapuh, dan aku baru saja memulai pertunjukan besarku. Ketakutan terbesar keluarga Ratna adalah kehilangan kendali. Dan orang yang paling rentan terhadap kendaliku saat ini adalah pengacara keluarga mereka, Pak Herman. Pak Herman sudah melayani kakek sejak lama, seorang pria tua yang terhormat namun terikat oleh sumpah klien dan loyalitas terhadap Ratna sebagai eksekutor wasiat. Aku tahu Pak Herman adalah simpanan rahasia keluarga. Aku mengatur pertemuan dengannya di sebuah kedai kopi tersembunyi, jauh dari mata Ratna. Ketika Pak Herman tiba, ia terlihat tegang. Rambutnya yang memutih tampak lebih berantakan dari biasanya. Nyonya Anya, sapanya dengan suara rendah. Anda tahu saya tidak seharusnya berada di sini. Saya terikat oleh etika profesi. Saya tahu, Pak Herman, potongku,
menatap langsung ke matanya. Dan saya tidak meminta Anda melanggar etika. Saya hanya meminta Anda untuk jujur. Saya telah melihat dokumen yang berkaitan dengan pembelian saham dan properti tertentu, Pak. Saya yakin ada klausul dalam wasiat kakek yang diabaikan atau disalahartikan oleh ibu. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menjaga intonasi suaraku tetap santai namun penuh otoritas. Kita bicara jujur, Pak Herman. Anda tahu wasiat kakek tidak sesederhana itu. Kakek tahu betul Dika tidak punya kemampuan bisnis. Kakek membuat wasiat yang sangat detail, bukan hanya soal uang, tapi soal tanggung jawab. Wajah Pak Herman pucat. Rasa bersalah mulai terlihat. Tolong, Nyonya Anya, itu terlalu berisiko bagi karier saya. Apa yang lebih berisiko, Pak Herman? Aku bertanya balik. Mengakui kebenaran tentang wasiat, atau membiarkan saya, dengan semua sumber data dan koneksi yang saya miliki, mengungkap manipulasi wasiat yang pada akhirnya akan merusak reputasi Anda dan membuat wasiat itu dibatalkan di pengadilan. Aku membuka tabletku dan menunjukkan salinan dokumen draft wasiat kakek yang kucari dari arsip lama kakek sendiri yang pernah kutemukan saat remaja sebelum Ratna mengambil alih semuanya. Di sini, Pak, draft ini menyebutkan bahwa dana liquid harus dibagi rata, tetapi dengan syarat dana milik Dika harus dikelola oleh wali independen hingga ia berusia 40 tahun, karena kakek meragukan kemampuannya. Ratna, Nyonya Ratna mengubahnya. Dia meyakinkan ayah Anda untuk menandatangani revisi yang menghapus klausul wali dan langsung mentransfer kontrol ke Dika. Dia bilang itu akan membuat Dika bertanggung jawab. Jelas Pak Herman, suaranya nyaris tidak terdengar. Aku menahan napas. Jadi, bukan hanya Ratna yang membuangku. Ayah ikut terlibat dalam penolakan ini, karena ayah membiarkan Ratna memanipulasi wasiat. Pengkhianatan itu semakin dalam. Tanggung jawab? Dika menggunakan uang itu untuk membeli tanah tanpa izin yang jelas, Pak Herman. Dika menenggelamkan diri dalam utang kontraktor yang curang. Aku berkata tajam. Ratna menghancurkan Dika, hanya agar dia bisa merasa memegang kendali. Warisan itu seharusnya melindungi Dika, bukan menghancurkannya. Aku berdiri. Saya tidak membutuhkan uang itu, Pak Herman. Saya membutuhkan bukti. Bukti bahwa ibu telah memanipulasi kehendak kakek dan bahwa ayah memilih untuk diam. Jika Anda tidak mau memberikannya kepada saya akan mendapatkannya sendiri. Dan percayalah, ketika saya menemukannya, saya akan menyeret setiap nama yang terlibat ke bawah, termasuk nama Anda. Aku meninggalkan kedai kopi, meninggalkan Pak Herman yang gemetar dengan ketakutan dan dilema moral. Aku tahu, benih keraguan dan ketakutan sudah tertanam. Pak Herman akan memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak butuh waktu lama sebelum aku menerima sebuah paket kecil berisi flash drive terenkripsi. Di dalamnya, tersembunyi kebenaran pahit yang melibatkan ayah dan manipulasi Ratna. Sementara aku sibuk mencari bukti dan menekan bisnis Dika, badai yang aku ciptakan mulai mengoyak inti rumah tangga mereka. Rumah megah yang selalu terawat dan penuh kemewahan itu kini terasa seperti penjara yang dingin. Dika, panik karena kerugian yang terus bertambah, menjadi temperamental. Dika menyalahkan semua orang kecuali dirinya. Dika menuduh Ratna memberikan nasihat yang buruk. Kenapa Ban tidak mau memberikan pinjaman seperti dulu? Bu, kenapa semua kontraktor menaikkan harga? Bisnis inisial. Teriak Dika suatu malam di ruang keluarga. Ratna, yang tertekan oleh bisikan sosial dan kegagalan Dika, balik menyerang. Tutup mulut, Dika. Kau yang terlalu bodoh. Kau yang terlalu lambat, aku sudah memberimu segalanya. Kenapa kau tidak bisa mengurusnya? Ayah, Budi, yang selama ini menjadi sosok pasif dan tak bersuara, akhirnya mencapai batasnya. Melihat anak bungsunya hancur dan istrinya termakan oleh keserakahan, ayah merasakan penyesalan yang mendalam. Aku tahu ayah telah menghubungi Pak Herman beberapa kali, menanyakan tentang keabsahan dokumen yang telah ayah tanda tangani. Malam itu, setelah pertengkaran hebat antara Ratna dan Dika, ayah menunggu Ratna di kamar tidur utama. Kita harus berhenti, Ratna, kata ayah, suaranya serak. Kita harus hubungi Anya, dia tahu bagaimana menyelamatkan ini. Ratna tertawa sinis. Menghubungi Anya, untuk apa? Agar dia menertawakan kita, dia yang menyebabkan semua ini. Dia melakukannya karena dia tidak mendapatkan warisan. Bukan dia yang menyebabkan ini. Ratna, kau yang menyebabkan ini, balas ayah,
menatap Ratna dengan sorot mata yang penuh kekecewaan yang belum pernah kulihat. Kau yang mendesakku untuk mengubah wasiat kakek, menghapus wali yang seharusnya mengawasi Dika. Kau merampas hak Anya karena kau cemburu pada kemandiriannya. Kau ingin mengontrol Dika dan kau ingin membuat Anya merangkak kembali. Air mata ayah mulai mengalir. Itu bukan tangisan orang yang berkuasa, melainkan tangisan seorang pria yang akhirnya menyadari kekalahannya. Aku lelah hidup dalam kebohonganmu. Ratna, kau menghancurkan anakmu sendiri hanya demi menjaga citra. Ratna terdiam, terkejut melihat kebangkitan ayah yang begitu tiba-tiba. Matanya memancarkan rasa bersalah yang dicampur dengan kemarahan. Ratna tidak bisa menerima bahwa dirinya salah. Aku melakukan ini untuk keluarga. Ratna berteriak. Tidak, ayah memotongnya dengan tegas. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Dan sekarang, kau kehilangan segalanya. Kau kehilangan Dika, dan kau sudah lama kehilangan Anya. Dan kau hampir kehilangan aku. Ayah mengambil kunci mobilnya. Aku akan tidur di kamar tamu. Dan besok, aku akan menghubungi Anya. Dan aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah selesai menjadi bidakmu. Keretakan rumah tangga yang aku harapkan kini terjadi. Ratna yang selalu memegang kendali absolut, kini ditinggalkan oleh suaminya sendiri di dalam rumah yang ia bangun dengan keangkuhan. Aku tidak perlu berada di sana untuk mengetahui kehancuran di wajahnya. Laporan dari flash drive Pak Herman, ditambah dengan kehancuran bisnis Dika, telah mendorong ayah mencapai batasnya. Pertempuran emosional telah dimenangkan. Beban warisan yang kuserahkan padanya kini telah sepenuhnya menghancurkan Dika. Tekanan bisnis yang kuciptakan kenaikan biaya, kehilangan tanah kunci, dan penarikan perlahan dukungan ban membuat Dika berada di ambang kebangkrutan pribadi dan perusahaan. Dika terlalu manja untuk menghadapi kekalahan. Pagi itu, aku berada di kantorku, meninjau laporan mingguan yang menunjukkan kerugian besar pada proyek real estate Dika. Pintu ruanganku terbuka dengan cepat. Dika berdiri di ambang pintu, tampak sangat berbeda dari adik manja yang sombong beberapa bulan lalu. Wajah Dika tampak kuyup, pakaiannya kusut, dan matanya merah karena kurang tidur atau mungkin karena menangis. Dika tidak terlihat seperti bos Nusantara Investa yang baru. Dika terlihat seperti seorang anak kecil yang tersesat. Anya, aku tahu kau yang melakukan ini, ucap Dika, suaranya parau. Aku mengangkat alis, pura-pura tidak mengerti. Melakukan apa, Dika? Aku sibuk mengelola perusahaan orang lain. Aku tidak punya waktu untuk mengurus urusanmu. Dika melangkah maju, tangannya diletakkan di atas meja kerjaku. Ada keputusasaan yang nyata dalam ekspresinya. Jangan pura-pura, Kak. Kau membeli tanah itu di menit terakhir. Kau membuat ban-ban itu menekan kami. Kau tahu kami akan gagal, dan kau membiarkannya terjadi. Aku menyandarkan tubuh ke belakang, melihat Dika dengan tatapan tenang dan menilai. Ini adalah momen yang aku tunggu. Selama ini, Dika hanya melihatku sebagai kakak yang menjengkelkan atau saingan. Sekarang, Dika melihatku sebagai kekuatan. Dika, kau yang menyebabkan kegagalanmu sendiri. Jawabku dingin. Kau membuat keputusan buruk. Kau mengambil risiko yang konyol. Warisan itu seharusnya membuatmu mandiri, bukan malah membuatmu bodoh. Bukankah Ratna bilang kau harus belajar tanggung jawab? Ratna, jangan bawa-bawa Ratna. Dika menunduk, ia mengusap wajahnya yang lelah. Aku tahu aku tidak becus, Kak. Aku tidak pernah mau ini. Tapi ibu terus mendorongku, mengatakan aku harus membuktikan diri pada dunia. Aku tidak siap. Tiba-tiba, Dika berlutut. Itu bukan metafora, Dika benar-benar berlutut di lantai marmer kantorku. Kumohon, Anya, Dika memohon. Kau yang paling cerdas. Kau tahu bagaimana memperbaiki ini. Kau bisa membeli sahamku, kau bisa mengambil alih kendali proyek ini. Selamatkan Nusantara Investa, kumohon. Selamatkan aku. Aku akan melakukan apa saja. Perasaan aneh memenuhi dadaku. Bukan empati, tetapi kepuasan yang murni dan dingin. Anak yang selalu diistimewakan, anak yang menyebabkan aku diabaikan seumur hidup, kini berlutut, memohon pertolonganku. Aku bangkit, berjalan mengelilingi meja, dan berdiri di depannya. Aku menatap Dika dari atas, mengingatkanku pada cara Ratna selalu menatapku. Aku mengutip kata-kata Ratna, kata-kata yang menolakku. Kau sudah dewasa, kau harus mandiri, Dika. Kau tak akan dapatkan bantuan sepeser pun dariku. Dika mengangkat wajahnya, terkejut. Anya, kau tidak bisa melakukan ini. Aku keluargamu.
Keluarga, aku tertawa. Tawa hampa yang tidak sampai ke mata. Di mana keluarga itu saat aku harus bekerja 3 shift demi membayar uang kuliahku sendiri? Di mana keluarga itu saat aku dipanggil pulang hanya untuk diberitahu bahwa aku tidak layak mendapat bagian? Aku menarik napas, lalu memberikan pukulan terakhir. Kau tidak bisa menggunakan warisan sebagai senjata untuk menyakitiku. Lalu berharap aku menggunakannya sebagai perisai untuk melindungimu. Kau harus membayar harga atas keputusan keluargamu. Sekarang, berdiri, dan hadapi kehancuranmu sendiri. Aku memanggil Leo untuk mengusir Dika. Saat Dika diseret keluar, Dika melihat ke belakang dengan tatapan penuh kebencian dan kekecewaan. Balas dendam emosional sudah terpenuhi. Aku telah berhasil menolaknya, sama seperti mereka menolakku. 2 hari setelah Dika memohon pertolongan dan Ratna terus menerima tekanan sosial yang menghancurkan, ayah menghubungi Rizal, memohon untuk bertemu. Rizal setuju, tetapi hanya jika ayah, ibu, Dika, dan Pak Harman hadir. Pertemuan itu harus diadakan di ruang konferensi netral, tanpa suasana rumah. Aku memasuki ruang konferensi. Ruangan itu terasa tegang, dingin, dan formal. Ratna duduk di sana, memaksakan keangkuhan terakhirnya, tetapi matanya mengkhianati ketakutan. Ayah tampak lesu. Dika duduk diam, pandangannya kosong. Pak Harman hadir, memegang tas kerja kulit dengan gugup. Terima kasih sudah datang, Anya, kata ayah, suaranya lemah. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Aku menggeleng. Tidak perlu, ayah, aku sudah tahu. Aku menyalakan proyektor dan menghubungkan laptopku. Di layar, muncul skema kompleks dari dana warisan Nusantara Investa dan catatan bank Ratna. Ini adalah hasil dari kerja keras Pak Harman dan tim keuanganku. Ratna, kataku, memanggilnya dengan nama tanpa embel-embel ibu. Anda tidak hanya memanipulasi wasiat untuk menghapus wali independen Dika. Anda memanipulasi wasiat karena Anda membutuhkan uang tunai. Dana yang Anda alokasikan untuk Dika, yang seharusnya untuk proyek real estate. Sebagian kecilnya sekitar 20% Anda gunakan untuk menutupi hutang pribadi lama yang Anda sembunyikan dari semua orang, demi menjaga citra keluarga. Ruangan itu hening. Dika mengangkat kepalanya, ayah tersentak, dan Ratna terlihat seperti dipukul keras oleh palu. Keangkuhannya runtuh. Aku menunjuk ke layar, ini adalah catatan ban Anda. Dana itu dialihkan beberapa hari sebelum pengumuman warisan. Ratna tidak ingin Dika mendapatkan warisan yang utuh karena ia membutuhkan likuiditas segera. Tetapi Ratna tidak mau jujur karena itu akan merusak citranya yang sempurna sebagai nyonya rumah yang bijak. Dika menjerit, "Ibu, itu uangku, uang proyekku. Kenapa kau melakukan itu?" Ratna tidak bisa menjawab, hanya menatapku dengan kebencian dan ketakutan yang mendalam. Aku beralih ke ayah. Dan ayah, Anda tahu tentang hutang ini, bukan? Anda menandatangani revisi wasiat kakek, menghapus perlindungan untuk Dika, dan merampas hakku. Karena Ratna meyakinkan Anda bahwa jika Anda tidak melakukannya, rahasia keuangan Anda akan terungkap. Ayah menundukkan kepala, air mata yang ia tahan pecah. Aku minta maaf, Anya, aku pengecut. Aku biarkan dia mengendalikan semuanya. Aku mematikan proyektor. Ruangan kini hanya diterangi oleh cahaya jendela yang redup. Ini bukan tentang uang, Ratna, kataku. Ini tentang harga diri, tentang kejujuran. Anda tidak hanya menolak saya. Anda menghancurkan Dika dengan memberikan beban yang tidak sanggup dia pikul. Dan Anda memanipulasi ayah. Saya tidak berjuang untuk warisan. Saya berjuang untuk kebenaran. Ratna ambruk di kursinya. Semua keangkuhan, semua martabat palsu, hilang. Dika menatap ibunya dengan campuran kemarahan dan rasa dikhianati yang mendalam. Aku melihat Ratna, bukan sebagai ibu yang kejam, tetapi sebagai wanita tua yang rapuh, yang kehilangan segalanya kendali, reputasi, dan rasa hormat. Kini, mereka benar-benar berada di ambang kehancuran. Dan aku, Anya, yang tidak pernah mendapatkan apa-apa, memegang semua kartu. 1 minggu berlalu sejak pertemuan di ruang konferensi. 1 minggu di mana Ratna, ayah, dan Dika harus menghadapi realitas baru. Bisnis Nusantara Investa berada di ambang likuidasi. Reputasi sosial Ratna hancur setelah kabar tentang manipulasi wasiat dan hutang pribadinya mulai bocor melalui koneksi-koneksi yang kuciptakan. Ayah telah pindah sepenuhnya ke kamar tamu, menciptakan jurang tak terjembatani dalam pernikahan mereka.
Mereka telah mencapai titik terendah. Kehancuran total yang kujanjikan telah terwujud, bukan melalui serangan langsung, tetapi melalui kebenaran dan tekanan yang tidak bisa mereka tangani. Pagi itu, aku menerima telepon dari ayah. Suara Budi terdengar seperti gema dari masa lalu, rapuh dan penuh penyesalan. Ayah memohon untuk bertemu lagi, kali ini di kantor ayah yang kini terasa suram. Aku datang sendiri. Ayah duduk di belakang meja yang dulu megah, kini hanya tampak seperti tumpukan kayu tua. Di depannya, Ratna dan Dika duduk berdampingan, keduanya tampak kuyu dan tanpa daya. Mereka tidak lagi memiliki kilauan kemewahan yang selalu menyertai mereka. Anya, kata ayah, suaranya tercekat. Semuanya hancur. Dika akan kehilangan perusahaannya. Rumah ini, citra kami hilang. Kau benar, kami yang menyebabkannya. Ratna tidak mengatakan apa-apa. Ratna hanya menatap lantai, harga dirinya hancur. Tetapi Ratna tidak menunjukkan penyesalan yang tulus, hanya kekalahan. Dika, sebaliknya, menatapku dengan tatapan yang bercampur rasa hormat dan kebencian. Aku tidak datang untuk menertawakan kehancuran kalian, kataku, menjaga jarak emosional. Aku datang karena kalian memanggil. Apa yang kalian inginkan? Ayah menatapku dengan mata memohon. Kami tahu kami tidak pantas. Tapi, bisakah kau menyelamatkan sedikit? Bisakah kau menggunakan koneksimu untuk membantu Dika menjual asetnya dengan harga yang layak, agar dia tidak benar-benar bangkrut? Dan bisakah kau menghentikan kebocoran informasi yang menghancurkan ibu? Aku diam, aku telah mencapai puncak balas dendam. Sekarang, aku harus memutuskan tujuan akhirnya, bukan uang, bukan kehancuran, melainkan keadilan dan pengakuan. Aku akan membantu, kataku, perlahan. Kata-kata itu mengejutkan mereka. Mata Ratna sedikit terangkat, ada secercah harapan. Tapi dengan satu syarat, lanjutku, suaraku tajam dan tegas. Aku tidak membutuhkan uang warisan. Dan aku tidak akan mengambil alih perusahaan Dika. Aku akan menggunakan koneksi saya untuk memulihkan sebagian kerugian Dika dan menghentikan kerusakan reputasi ibu di mata klien. Tetapi, kalian harus mengakui kesalahan kalian. Secara resmi, aku mengambil dokumen dari tasku dan meletakkannya di atas meja. Dokumen itu berisi surat permintaan maaf dan pernyataan terbuka. Pertama, ayah dan ibu harus menandatangani surat ini. Surat ini menjelaskan kepada Pak Harman dan Dewan Komisaris bahwa warisan diubah atas tekanan Ratna. Ini memulihkan nama baik kakek dan Pak Harman, jelasku. Kedua, Ratna, aku mencondongkan tubuh sedikit. Anda akan menulis dan mengirim surat pribadi kepada semua anggota yayasan dan lingkaran sosial Anda. Surat itu harus menyatakan penyesalan Anda atas perlakuan Anda terhadap saya dan pengakuan bahwa Anda melakukan kesalahan manajemen keuangan dan etika. Saya harus menyetujui isinya. Ratna terlihat ingin melawan. Ratna membuka mulut, tetapi ayah memegang tangan Ratna dengan erat, menggelengkan kepala. Anya, ini sangat mempermalukan. Bisik Ratna, tidak ada yang lebih memalukan daripada membuang anakmu sendiri demi uang dan citra. Ratna, kataku, pilihannya sederhana, penyesalan yang terbuka, atau kehancuran yang total dan cepat. Aku sudah menolak uang warisan. Yang tersisa hanyalah harga diri kalian, dan sekarang, aku menuntut harga itu. Ayah mengambil pena, tanpa ragu, dan menandatangani dokumen itu. Ratna menatap ayah dengan kebencian, tetapi kemudian, melihat tatapan Dika yang kini dipenuhi rasa pengkhianatan dari ibunya, Ratna perlahan mengambil pena dan, dengan gemetar, menandatangani surat itu. Tawaran telah diterima. Balas dendam telah berakhir dengan penyerahan diri mereka secara moral. Setelah Ratna memenuhi semua syarat, aku menepati janjiku. Aku menggerakkan timku untuk melakukan intervensi penyelamatan yang cerdas. Aku memastikan Dika bisa menjual asetnya dengan nilai yang jauh lebih baik daripada jika ia melakukannya sendiri. Dan aku menutup sumber kebocoran informasi yang mengganggu Ratna. Aku tidak mengambil untung sepeser pun. Aku hanya memastikan keadilan ditegakkan. Dan Dika mendapatkan kesempatan kedua untuk benar-benar memulai dari nol, tanpa bantalan kemewahan. Sore harinya, aku kembali ke rumah keluarga yang sunyi. Bukan untuk makan malam, tetapi untuk mengambil beberapa barang lama dan mengakhiri semuanya. Aku melihat ayah dan Ratna di ruang tamu. Ayah tampak sedikit lebih damai, meskipun sedih. Ratna, duduk di sofa mahal, tampak kecil. Ratna tidak lagi mengenakan perhiasan berlebihan.
Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Anya, kata Ratna, suaranya kosong. Aku tahu, jawabku. Semua sudah selesai. Warisan telah dibagikan dengan adil setelah hutang-hutang ibu dilunasi. Dika kini memiliki dana yang cukup untuk memulai bisnis kecil yang lebih realistis. Ayah bebas dari beban kebohongan. Dan aku mendapatkan pengakuan yang aku inginkan. Aku berdiri di ambang pintu, bersiap untuk pergi selamanya. Kau membenci kami, kan? Tanya Ratna. Tatapannya menyakitkan. Aku menggeleng. Aku tidak membenci kalian. Kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk kubawa. Aku hanya kecewa, dan aku memastikan bahwa kekecewaan itu tidak akan pernah lagi meracuni hidupku. Aku berjalan mendekati Ratna dan ayah. Aku memberikan pelukan singkat kepada ayah. Jadilah dirimu sendiri. Ayah, sudah terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk kebenaran. Aku menatap Ratna, memberikan senyum terakhir yang berisi kemenangan dan penyelesaian. Warisan itu seharusnya menjadi hadiah bagiku. Tapi penolakanmu memberiku hadiah yang lebih besar, kebebasan dari kalian. Aku tidak membutuhkan uang kalian. Aku tidak membutuhkan restu kalian. Aku sudah menang tanpa itu. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku tidak membawa apa-apa, kecuali kunci rumahku sendiri. Di luar pintu, Rizal sudah menunggu. Aku menutup pintu di belakangku. Suara klik kunci pintu bergema di udara malam. Suara itu tidak sekeras denting pisau dan garpu di piring porselen yang dulu aku jatuhkan. Tetapi suara itu menandai akhir dari pengabdian dan awal dari kehidupan yang sepenuhnya milikku. Mimpi buruk mereka telah berakhir, dan mimpi burukku telah berubah menjadi sebuah kebangkitan.